Shalom, selamat pagi. Saya yakin saudara pasti baik-baik saja. Haleluya. Karena saudara ada dalam tangan Tuhan. Dan sekalipun saudara mengalami pergumulan-pergumulan yang berat katakanlah sepanjang minggu ini, itu tidak akan membuat Tuhan menjauh dari Anda. Tuhan tetap bersama-sama dengan Anda. Tuhan akan selalu bersama-sama dengan Anda sebab Dia adalah Immanuel. Immanuel artinya Allah yang menyertai kita. Jadi Dia tidak mungkin mengingkari identitasnya. Satu-satunya ketidakbisaan Tuhan, ketidaksanggupan Tuhan adalah meninggalkan saya dan saudara. Sebab kalau Dia meninggalkan saya dan saudara, Dia tidak Immanuel dong, ya kan? Tapi karena Dia Immanuel, maka Dia pasti tidak sanggup mengingkari identitasnya. Identitasnya adalah Allah yang menyertai. Jadi apapun musim kehidupan saudara, jangan percaya tipuan-tipuan dunia yang berkata bahwa saudara hanya sendiri di dunia ini. Tidak ada. Saudara pasti selalu ditemani Tuhan, karena Tuhan yang saudara sembah adalah Tuhan yang selalu berkehendak untuk hadir. Sebelum saya menyampaikan apa yang saya harus sampaikan pada pagi hari ini, saya harus menyodorkan pada saudara apa saja yang sedang terjadi saat ini, yang itu kemudian mengganggu kita dalam menangkap apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kerajaan kegelapan sedang bergerak begitu luar biasa, kerajaan iblis ya, sedang bergerak dengan melepaskan 3 dimensi yang akan menghancurkan, yang bermaksud untuk menghancurkan orang-orang percaya. 3 dimensi itu kalau saya sebut kerajaan berarti itu bukan soal tempat ya. Kalau saya sebut kerajaan itu berarti apa? Otoritas, ya kan? Jadi ada 3 dimensi yang sedang dilepaskan iblis sekarang ini. Dan saya telah mengamati ini begitu luar biasa, mereka bergerak dengan cara apapun. Dimensi pertama tentunya yang saya sebut sebagai kingdom of darkness. Kerajaan kegelapan. Kerajaan kegelapan itu akan membuat saya dan saudara itu selalu berjalan itu selalu merasa bahwa tidak ada tujuan dalam hidup ini. Tiba-tiba kita merasa semuanya buntu, kita merasa semuanya tertutup, kita merasa semuanya berat. Tahukah saudara, waktu saudara mengalami hal ini, kingdom of darkness sedang bekerja. Dia membuat Anda menjadi gelap terhadap segala sesuatu. Seketika Anda melihat dunia ini dan Anda berkata bahwa tidak ada jalan keluar. Seketika Anda melihat masalah-masalah dalam hidup Anda dan Anda merasa bahwa tidak mungkin. Segala sesuatunya menjadi tidak mungkin. Semuanya menjadi gelap. Anda bahkan datang gereja, Anda dengar firman Tuhan, tapi kemudian yang Anda terima adalah, kenapa firman ini semuanya menjadi gelap ya? Yang ada kita kemudian hanya menilai cara pendetanya berkhotbah, isi ininya, isi itunya. Saya pernah seperti itu ngomong-ngomong. Jadi waduh, semuanya jadi gelap. Firman yang kita terima tidak menjadi rema buat kita, tapi malah kita pakai untuk menghakimi orang lain. Kita malah pakai untuk bilang begini, seharusnya dia yang datang ini, karena firman itu untuk dia. Tapi kita sudah tidak lihat diri sendiri. Gelap saudara. Kita sudah jadi gelap. Kita sudah jadi gelap. Kita menggunakan firman bukan pada esensinya sebagai kebenaran yang memerdekakan. Tapi kita menggunakan firman sebagai bahan untuk menutup orang lain dari kemungkinan bertemu Tuhan lebih dan lebih dalam. Kita seperti orang Farisi. Orang Farisi, Tuhan Yesus bilang gini, orang ahli-ahli Taurat bilang, Tuhan Yesus bilang, kamu itu mau mengajarkan kebenaran. Tapi di sisi lain, kamu tutup jalan orang untuk mengenal kebenaran. That's the kingdom of darkness working out. Kingdom of darkness sedang bekerja. Kalau kingdom of darkness sedang bekerja, segala sesuatu saudara akan pandang dengan apatis. Tahu banyak orang di gereja sekarang apatis. Memang rajin masuk hari Minggu, tapi penuh dengan apatisme. Masuk gereja dan, ya sebenarnya saya cuma ya kan hari Minggu. Kalau tidak hari Minggu nanti orang tanya-tanya, kenapa tidak masuk gereja? Ya kalau habis itu cari gereja yang lebih nyaman dan lebih, itu kingdom of darkness sedang bekerja. Tidak ada tujuan. Yang kedua saudara, iblis sedang bekerja dengan memberikan kepada kita itu kingdom of self. Otoritas pada diri sendiri. Kita sedang diangkat, itu iblis
Iblis punya jago ya, dia punya master. Dia kayaknya sudah lakukan ini berabad-abad. Iblis itu tidak pernah direct kita langsung ke dia. Oh enggak pernah, iblis pintar. Dia enggak pernah direct kita langsung. Coba lihat pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun. Nanti pencobaan ketiga baru iblis kayaknya sudah enggak tahan. Baru iblis bilang, kok sembah saya sudah. Tapi pencobaan pertama kedua, iblis itu kayak main krambol. Main pantul-pantul dulu. Dan tahukah yang dia sasaran pertama? Diri Anda dulu. Diri kita dulu. Iblis itu suka bermain pada kingdom of self. Dia besarkan diri kita. Tahukah reaksi-reaksi kita ketika kita menghadapi konflik? Reaksi kita ketika kita menghadapi konflik adalah kita tidak pernah melihat secara menyeluruh masalahnya. Yang kita lihat adalah diri kita. Oh, itu bukan terjadi pada tataran jemaat Bapak Ibu. Pendeta juga bisa terjadi. Sangat selalu terjadi. Kamu tahu kenapa hamba-hamba Tuhan selalu berjalan dalam jalan sunyi? Karena hamba-hamba Tuhan itu. Dia mendapat serangan itu sebenarnya. Kingdom of self. Hai, kau punya otoritas tidak didengar. Hai, kau punya pengajaran tidak masuk. Hai, untuk apa kau bercapek-capek berlelah-lelah pimpin jemaat? Kalau hasilnya cuma begini. Hai, kau kurang berwibawa. Hai, kau kurang. Saudara pikir hamba Tuhan tidak tidur dengan pikiran-pikiran itu? Oh, haleluya, glory bagi Tuhan. Itu kingdom of self. Kingdom of self sedang mencengkram kita semua. Makanya kita semua akrab dengan self kita. Coba saudara perhatikan, rewind nih hidup tak dalam 2 hari belakangan inilah. Kapan terakhir kali self kita tidak lebih besar daripada kehendak Bapa di sorga? Jangan-jangan self kita lebih besar. Kerajaan yang ketiga adalah apa? Kingdom of noise. Kerajaan ribut. Saya tidak anti kasihan HP. Tapi mari saya beritahu saudara. Dulu, saudara mau tahu penyakit yang paling populer sekarang ini adalah anxiety. Iya kan? Cemas-cemas geleter. Oh bukan. Anxiety. Rasa cemas yang berlebihan. Kita kan selalu mengukur anxiety itu dari masalah ini. Oh, dia banyak kepahitan. Dia banyak tekanan hidup. Dia banyak, tidak usah pikir-pikir dulu itu tekanan hidup datang dari mana. Pak, Bu, tahu itu tekanan datang dari mana? Sederhana saudara. Zaman dulu kita itu terima informasi tidak 24 jam. Kita baca koran, itu berita kemarin. Berita kemarin kita baru tahu pagi ini. Sekarang kita terima berita 24 jam. Setiap menit kita terima berita. Dan kita punya alat untuk mengakses berita. Namanya smartphone. Dan kita tergantung dengan smartphone. Bahkan tidur pun. Itu smartphone itu banyak rusak cuma gara-gara masalah tidur sebenarnya. Jadi tidur sama. Baru yang bikin rusak kita punya kepala. Pak. Lama-lama kita punya kepala yang jadi keras, HP-nya yang jadi penyok. Ya, membuktikan bahwa kita keras kepala kan. Jadi kita akses ini 24 jam. Saudara tahu, otak kita telah dipaksa bekerja 24 jam dalam mengakses informasi dan dalam mengolah informasi. Sehingga tidur kita tidak pernah pulas. Banyak orang yang tidak pernah deep sleep. Bersyukur karena gereja bisa menjadi tempat untuk kita tidur. Haleluya. Banyak orang tidur di gereja. Jadi kita tidak bisa deep sleep di rumah. Kita tidur di dalam hadirat Tuhan. Saya pikiran positif. Saya tidak mau ini. Yang saya mau bilang pada saudara adalah itu karena kita sudah kurang istirahat. Sehingga kita ini, coba lihat anak-anak sekolah sekarang. Saya mengajar di beberapa sekolah-sekolah Alkitab. Kalau saya mengajar, itu kelas malam yang paling bagus. Kelas sore dan malam,
Itu entah kenapa mereka sangat bersemangat. Wah, apalagi kalau semakin malam semakin bagus. Kalau kelas malam berakhir mereka kayak rasa, kayak rasa begitu. Tapi coba kalau kelas pagi, oh Tuhan Yesus dalam sorga. Kelas pagi ada, so setengah tiang. Coba lihat anak-anak sekarang di sekolah. Nggak usah lihat di sekolah, lihat di gereja. Pagi itu kayaknya menjadi sesuatu yang menyiksa, apalagi setelah pandemi kan. Kita banyak begadang. Tapi kingdom of noise membuat kita apa? Membuat kita stres. Membuat kita stres. Nah ini gambaran kepada saudara. Sebelum kemudian kita harus begini. Mari kita pikirkan bagaimana kita melepaskan teladan dan pengaruh. Dan hari ini kita akan bahas itu di dalam gereja. Di dalam eklesia. Terkait dengan tiga kondisi yang saya sodorkan pada saudara. Maka kita harus berdinamika dalam hal ini di dalam gereja kita. Yang pertama, mari kita buka Yohanes pasal 13. Tampilkan saja itu Yohanes pasal 13. Saya tidak akan baca bagaimana, tapi saya mau saudara lihat. Satu, Yohanes, adakah ditampilkan? Ada ditampilkan. Ya, sementara itu, atau kita baca sama-sama bagus kita baca sama-sama. Suara keras, 1, 2, 3. Sementara. Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Dia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikian sekarang Dia mengasihi mereka. Oke, saya sengaja baca ayat ini saja. Karena kita sudah tahu cerita di pasal ini. Cerita di pasal ini adalah Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Tapi sebelum saudara masuk kepada prosesi Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Yesus melakukan itu dengan mendasarinya pada hal ini. Bahwa ia mengasihi murid-muridnya sampai pada kesudahannya. Saudara, kalau kamu mau leading influence in church, maka yang pertama adalah kamu harus memuarakan dirimu pada kasih Yesus yang mengasihi kamu sampai pada kesudahannya, sehingga kamu bakal bergerak dengan kasih itu sampai akhir. Nah, mari kita lihat apa yang dilakukan Yesus dengan mengeksekusi kasih yang sampai pada kesudahannya. Saudara, setelah ayat ini, saudara lihat Yesus itu kemudian melakukan tindakan yang pada zaman dulu tidak mungkin rabi-rabi melakukan hal tersebut. Tidak mungkin, karena rabi itu harus dilayani. Tapi Yesus itu kemudian berjongkok, menunduk, melepaskan pakaiannya. Kemudian mengambil kain dan mengambil air dalam baskom. Lalu kemudian mulai satu persatu dia datangi kaki murid-muridnya. Mari saya beritahu saudara, kaki pada zaman dulu itu bagian yang paling kotor, paling sering kotor. Karena zaman dulu jalan itu belum bagus, jalan itu masih berpasir. Orang belum pakai sepatu seperti kita, orang masih pakai yang terbuka. Jadi kaki selalu kotor. Pembasuhan kaki selalu disediakan di setiap rumah, apalagi kalau rumah orang kaya. Supaya ada hamba-hamba yang standby dan mencucikan kaki dari orang yang akan bertamu. Kalau kamu mau jadi influence di dalam eklesia, kamu harus mulai dari bagian yang paling kotor dari sesamamu. Untuk berurusan dengan bagian yang paling kotor dari sesamamu, kamu harus kneel, bow down.
kamu harus bersujud. Kamu memposisikan dirimu lebih rendah dari orang tersebut. Padahal orang itu, kalau mau diukur-ukur, tidak layak dapat perlakuan ini dari kita. Pernahkah saudara mau berlutut kepada orang yang panggil saudara anjing? Satu kali, Daud lari dari anaknya Absalom. Saudara kalau buka Mazmur pasal 3, itu Mazmur pasal 3 itu lucu. Mazmur pasal 3 itu perikopnya saja saya sudah mau ketawa dan menangis secara bersamaan. Karena Mazmur pasal 3 itu punya perikop itu nyanyian pagi pada saat menghadapi musuh. Kemudian di bawahnya ada keterangan bahwa Mazmur tersebut ditulis ketika Daud sedang lari dari kejaran Absalom anaknya. Coba saudara pikir. Kalau saudara sedang sadar bahwa saudara sedang dikejar-kejar musuh, apakah ide pertama ketika saudara bangun pagi adalah menyanyi? Tentu tidak. Siapa mau menyanyi? Tapi Daud menyanyi. Daud menyanyi. Kenapa? Waktu Daud sedang lari keluar dari istana, dikejar-kejar oleh Absalom. Dalam pelariannya itu, keluarlah keluarganya Saul, salah satu kerabatnya Saul, namanya Simei bin Gera. Simei bin Gera ini kemudian kata-katai Daud sepanjang jalan kenangan. Dan bukan cuma kata-katai saudara, dia juga lempar-lempar batu. Kalau saya biar dikata-katai. Asalnya kau lempar-lempar batu. Kata-katai sambil lempar-lempar batu. Siapa tidak panas? Terus dia bilang begini, tobat kau Daud. Itu. Sekarang kerajaan mau dikasih sama Saul. Itu kau sudah dapat katula toh. Kau sudah bikin Saul macam-macam toh. Tobat. Salah satu pengawalnya Daud itu namanya Abisai. Adiknya Yoab, panglima Israel. Anak-anak Seruya yang hebat. Abisai bilang begini sama Daud. Raja, siapakah anjing mati itu? Bukan cuma anjing, tapi anjing mati. Siapakah anjing mati itu? Berani mengatai raja. Coba dengar apa yang Daud bilang. Daud bilang gini, apa urusanku dengan kamu hai anak-anak Seruya? Biarkanlah dia berlakukan hal tersebut. Karena siapa tahu Tuhan berfirman kepada dia, katakanlah itu kepada Daud. Daud berurusan dengan apa saudara? Daud mengerti prinsip ini dari awal. Bahwa kelak keturunannya itu akan selalu berurusan dengan hal-hal yang paling bawah. Ini urus yang paling orang tidak mau urus. Ya kalau urus-urus yang begitu memang kita punya bergerak lambat ya. Tapi Yesus urus. Fakta yang luar biasa dari kisah ini adalah Yudas Iskariot itu juga mendapat pembasuhan kaki. Orang yang diketahui Yesus dalam beberapa jam ke depan akan menjual dirinya. Oh my goodness, ini orang bakal mengkhianati aku. Tapi tetap Yesus berlutut dan mencuci kaki Yudas Iskariot. Yesus tidak seperti saya, dia cuci sambil mama gigi, enggak. Saya gini yang terbawa perasaan. Dia cuci kakinya Yudas. Mau leading in influence di dalam komunitas kita, urus yang paling kotor.
Makan hati itu. Begini Pak Bu ya, di dalam bergereja itu, makan hati itu biasa. Iya, kita mau kemana-mana juga kita makan hati. Iya, biasa itu. Hal yang biasa. Itu menunjukkan bahwa kita sedang berkomunitas. Ada dinamika. Tidak mungkin saya hidup dengan istri saya selalu saya terima yang manis-manis. Diabetes saya lah. Saya kadang-kadang perlu sayur pepaya, perlu paria. Supaya hidup lebih sehat dan lebih bermakna. Dan yang paling mampu menyodorkan hal tersebut, siapa lagi kalau bukan yang paling dekat? Istri saya. Haleluya. Jadi apa itu? Nikmati saja. Salah satu mentor saya namanya Michael Matulesi itu selalu punya kata-kata begini. Makan itu pil pahit dan karena pil pahit itu selalu memberikan kesembuhan yang lebih cepat dari pil manis. Kalau pil pahit itu kerjanya selalu bagus. Saya suka karena kata-kata saya ini disetujui oleh Irawati Saranga. Haleluya. Dia seorang apoteker, jadi saya merasa, wow, betapa pintarnya saya ternyata. Wah, yes. Terima itu pil pahit, tidak apa-apa. Pil pahit dimakan bukan membuat saudara jadi kepahitan kan? Siapa di sini makan pil pahit terus jadi kepahitan hidupnya? Ini karena obat. Justru waktu kamu makan itu, kamu sehat walafiat. Mau sehat walafiat enggak? Gak mau. Sehat walafiat saudara. Makan pil pahit. Tidak apa-apa. Yesus saja datang ke... Coba saudara bayangkan ya. Misi kedatangan Yesus ke bumi ini tidak bagus sekali loh. Misi kedatangan Yesus ke bumi ini adalah misi menghancurkan diri. Mati di kayu salib untuk menebus kehidupan umat manusia. Misi kayak apa itu? Saudara mau enggak diutus misi begitu? Saya dulu waktu masih ada dalam salah satu badan misi, namanya Youth with a Mission. Kita itu tanda tangan kalau mau pergi misi, tanda tangannya kontrak mati loh saudara, serius. Tanda tangannya sampai kontrak mati. Gak tahu kalau masih ada itu di situ. Tapi tanda tangan sampai kontrak mati. Bersedia untuk mati di ladang misi. Wih, saya juga waktu mau tanda tangan itu kayak tiba-tiba sanggupkah? Tanda tangannya sampai mati. Yesus datang di sini. Itu kalau kata kasarnya. Yesus datang ke dunia ini diutus cuma for cari mati. Tapi dia mati buat apa? Dia mati buat kita. Karena dia urus kita punya paling kotor-kotor ini. Kamu tahu kenapa Yesus waktu berdoa di Taman Getsemani, Yesus itu stres. Yesus itu seharusnya menurut medikal, Yesus itu sudah harusnya mati di Taman Getsemani loh. Iya. Karena dia punya pembuluh darah so pecah. Sudah keluar dari pori-pori, itu tanda pembuluh darah sudah pecah saudara. Itu namanya main. Dia harusnya di Taman Getsemani dia sudah mati. Tapi saudara tahu kenapa dia berdoa dengan pergumulan yang berat di Taman Getsemani? Bukan karena takut mati. Karena beratnya beban yang dia pikul. Saudara tahu beban yang dia pikul? Dia harus memikul beban. Dosa umat manusia yang hidup sebelum dia datang ke dunia ini. Dosa umat manusia yang sekarang dia hidup di dunia ini. Dan dosa kita-kita ini loh yang belum ada. Jadi di Taman Getsemani, dia so lihat kita pemuka-muka yang, aduh Tuhan Yesus ya. Oh Tuhan, nanti tahun sekian so mau lahir ini Albert Lintang, aduh, Tuhan Yesus. Dia sudah lihat. Jadi saudara-saudara, kalau mau menjadi teladan, mari kita mulai dari situ. Amin. Saya mengerti kalau amin saudara Gerdu. Saya juga butuh waktu untuk bisa bicara seperti ini. Karena sebelum saya berbicara seperti ini, saya telah berdarah-darah menghidupinya. Terus terang saudara. Saya tidak pernah mau menyampaikan sesuatu yang paling tidak saya sudah berdarah-darah menghidupinya. Itu. Pewahyuan itu gampang. Tapi melepaskan apa yang kita hidupi itu tidak mudah.
Saya berdarah-darah menghidupinya. Saya tidak bilang bahwa saya sudah berhasil sekali, enggak. On progress, on process. Tapi saya cukup berdarah-darah. Makanya karena saya sudah berdarah-darah, saya yakin sekali untuk menyampaikannya. Haleluya. Mari kita berdarah bersama. Wah, enggak heroik ya. Enggak lah, biarlah saya sendiri. Berdarah itu berat, biar Dilan aja. Setelah Yesus membasuh kaki murid-muridnya, lalu kemudian dia memberi perintah yang baru. Nah, ini signature-nya kita dalam leading influence in church. Ini kan hidup bersama toh. Yesus lagi melepaskan ini pada komunitas toh, pada murid-muridnya toh. Nah, ini signature-nya. Originally signature by Jesus. Ini dia. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Wah, perintah baru. Nah yang ini Yudas dah ikut-ikutan. Yudas so keluar sambil kerasukan setan. Ya toh? Baca sebelumnya. Nah kita kelarkan saja itu Yudas, biarlah dia pergi. Kita baca ini perintah yang baru. Ini perintah baru buat kita ini. Perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Dengan apakah orang mengenal Anda sebagai disciple of Jesus Christ? Dengan apakah orang mengenal Anda sebagai orang yang hidup di dalam Kristus dan hidup berdiam di dalam Dia? Dengan ini, dengan saling mengasihi. Sudahkah kita saling mengasihi? Nah, sekarang saya masuk pada dimensi saling mengasihi. Dimensi saling mengasihi. Mari kita lihat Kolose 3 ayat 13. Ini dimensi saling mengasihi, saudara. Kasih itu harus saling. Tidak bisa tidak saling. Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Dimensi saling mengasihi itu, yang pertama adalah sabar. Sama-sama bilang sabar. Bilang sabar kok hati. Kasih tahu kiri kanannya, sabar kok. Sabar. Mari saya beritahu saudara, sumber permasalahan dan tekanan kehidupan kita adalah karena kita memang tidak sabar. Bukan karena masalah, bukan. Percayalah saudara. Saudara tahu artinya masalah, problema. Problema itu artinya didorong ke depan. Itu masalah. Dari problema ini muncul kata problema. Dan dari problema itu punya arti apa? Didorong ke depan. Jadi kalau kita sedang menghadapi masalah, kita sebenarnya sedang didorong ke depan lah. Iya kan? Masalah yang bukan karena kamu punya kegagalan, bukan. Tapi masalah yang kita tidak minta-minta tapi datang. Iya kan? Tapi jelas sekali bahwa kehidupan kita itu bermasalah bukan karena masalahnya. Tapi karena kita tidak sabar saja. Kalau saudara merasa anak saudara itu bikin saudara tidak sabar, apakah anak Anda harus dieliminasi supaya saudara sabar? Kan tidak. Kalau pasangan Anda membuat Anda tidak sabar, apakah pasangan Anda harus dieliminasi? Kan tidak. Kalau di gereja Anda memiliki masalah, apakah gereja Anda harus dieliminasi? Tentu tidak. Kalau jemaat Anda bermasalah, apakah jemaat Anda harus dieliminasi? Tentu tidak. Kalau gembala Anda itu Anda bermasalah dengannya, apakah gembala Anda harus dieliminasi? Tentu juga tidak. Satu kali Hana memutuskan untuk membawa Samuel seperti janjinya kepada Tuhan. Samuel itu dibawa masuk kepada bimbingan Imam Eli.
Nah saudara mau tahu Imam Eli punya kualitas kepemimpinan kayak apa? Buruk. Kalau saya jadi orang tuanya ini Samuel, ini saya Elkana ya, saya Elkana. Suaminya Hana. Saya akan bilang sama Hana, Hana, saya mengerti jika kau sudah berjanji sama Tuhan, tapi tidak harus juga kan ke Imam Eli. Lihat dia punya model kayak begitu, dikatakan dia gendut, ya, aduh. Lalu kemudian matanya rabun, terus pada zaman Imam Eli memimpin, Alkitab mendokumentasikan begini loh saudara, tidak ada penglihatan, tidak ada pernyataan Tuhan. Ini kan yang lucu, ada imamnya, pernyataan Tuhannya tidak ada. For apa itu imam? Terus kita mau dikasih, kau mau bawa anakmu kasihan, masuk dalam bimbingan imam yang model kayak begitu. Oh Tuhan Yesus, mau jadi apa kita punya anak? Tapi saudara tahu, Samuel ada dalam bimbingan Imam Eli. Dan Samuel bertumbuh karena Tuhan yang bekerja lewat Imam Eli. Amin. Padahal Imam Eli banyak kurang-kurangnya loh. Tapi menghasilkan orang yang menjadi nabi pertama bagi bangsa Israel. Yang melantik 2 raja pertama bangsa Israel. Siapakah dia? Samuel. Di bawah bimbingan siapakah dia? Imam yang tidak berqualified. Jadi masalah-masalah kita itu karena kita kurang sabar. Kalau kasih itu saling, maka yang pertama kali memanifestasikan kasih yang saling itu adalah kesabaran Anda. Yes. Kamu pikir waktu Yesus basuh kaki murid-muridnya itu, Yesus itu sudah menahan kesabaran. Oh baca Alkitab saudara. Peristiwa diombang-ambingkan di angin keras, Yesus bilang, kamu memang tidak percaya. Peristiwa anak yang diguncang-gancing, kerasukan setan. Yesus bilang, sampai kapan lagi aku harus tinggal bersama dengan kamu, hai orang-orang yang tidak percaya. Kurang beriman. Bayangkan saudara. Tapi tetap Yesus berlutut dan jadi sabar saudara. Amin. Sabar. Kalau sabar itu berarti Anda menangani dendam. Nah saudara waktu lihat kata dendam di situ, jangan berpikir bilang kata dendam ini sesuatu yang berat. Enggak. Dendam itu punya definisi sederhana. Salah satunya adalah ini. Menyimpan kesalahan orang di dalam hati. Dendam itu bukan sesuatu yang berlangsung cepat begitu. Enggak. Itu dendam, itu macam tabungan. Sudah ditabung lama. Setelah ditabung lama, baru kemudian kita narasikan. Iya tak? Misalnya, saya mau, ini misal ya, ini misal. Misalnya, saya mau masukkan mobil dalam pagar. Saya klakson-klakson, lama dibuka. Anak saya kemudian buka dengan buru-buru. Pintu masuk keluar. Begitu saya masuk ke dalam, kemudian mereka mulai membuat alasan. Papa, kami lama buka karena begini. Tiba-tiba saya mulai bicara. Oh iya, memang kamu selalu begitu. Kamu kan itu begini, begitu. Saudara tahu? Apakah masalah selesai? Tidak selesai. Yang ada adalah kita menaikkan narasi-narasi dari riak-riak emosi kita. Karena telah menyimpan kesalahan-kesalahan orang terdekat kita. Itu yang terjadi. Jadi kita tidak pernah menyelesaikan masalah. Saya sudah manage diri saya sedemikian rupa untuk begini. Kalau dalam sebuah konflik saya bermaksud untuk bersuara besar, lebih baik saya tidak bicara. Ini saya ya. Sudah tidak perlu contoh juga dan tidak apa-apa. Tapi ini saya bagi pengalaman. Kalau dalam sebuah konflik, saya berkemauan sekali untuk bicara dengan suara besar, maka saya lebih baik saya tahan diri dulu. Karena saya tahu sesuatu yang tidak berhikmat bakal keluar dari mulut saya. Ya kan? Karena saya tahu kalau sesuatu yang tidak berhikmat keluar dari mulut saya tidak menyelesaikan masalah, tapi saya hanya melepaskan narasi-narasi dari riak-riak emosi saya
terhadap masalah yang sedang terjadi. Dan itu tidak menyelesaikan apa-apa. Kamu pikir dengan bersuara besar kamu menyelesaikan apa-apa? Kamu tahu suara besar itu untuk iblis, bukan untuk sesamamu. Kan yang Yesus hardik itu angin topan. Yesus tidak hardik murid-muridnya toh. Hei kamu yang kurang percaya, kan tidak. Yang Yesus hardik itu badai. Berhenti! Yang membutuhkan hardikan itu setan. Jangan hardik sesamamu. Kamu pikir dia setan? Tapi kan kita suka hardik sesama. Supaya apa? Supaya kelihatan berwibawa. Wibawa apa itu? Saya sudah biasa latih diri saya. Kalau saya sudah mulai ini, oh enggak. Ini ada sesuatu yang tidak berhikmat mau keluar dari mulut saya. Saya lebih diam. Makan hati memang. Saya lebih diam. Nanti kalau kita sudah tenang, baru kita sudah mulai bicara. Waktu kita bicara, apa yang terjadi saudara? Waktu kita bicara. Coba Kolose 3 tadi itu. Ayat 14. Kalau kita sudah bicara pasti apa? Kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Begitu kita sudah menghandle apa yang kita simpan dalam hati kita, maka yang keluar adalah kita mengenakan kasih. Dan waktu kasih yang dilepaskan, maka kasih yang dilepaskan dari perkataan kita itu akan menyatukan dan menyempurnakan. Saya tutup dengan ayat ini. Saya minta maaf ya kalau terlalu lama. Saya juga jarang bicara di sini, jadi enggak apa-apa lah saya manfaatkan waktu saya tuh. Ya. Filipi pasal 2. Ini ayat yang saudara sudah selalu tahu. Filipi pasal 2 ayatnya yang kelima. Leading in church. Leading influence in church. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Mari saya beritahu saudara, mau leading influence in church, kamu harus mengambil rupa seorang hamba. Kamu harus mengambil rupa seorang hamba. Kamu saja terhadap pasanganmu, kamu harus ambil rupa seorang hamba. Kamu terhadap anak-anakmu, kamu harus mengambil rupa seorang hamba. Terlebih kalau kamu ada dalam komunitas orang-orang beriman, kamu harus ambil rupa seorang hamba. Karena rupa seorang hamba itu adalah dia menaruh pikiran. Yang pertama, dia menaruh pikiran dan perasaannya di dalam Kristus. Menaruh saudara, kalau menaruh itu, ini pikiran dan perasaan di dalam Kristus. Menaruh, ini Kristus ini Kristus. Anggap mimbar ini Kristus. Menaruh itu begini Pak Ibu. Menaruh. Menaruh itu bukan begini Pak Bu. Ini ngetem. Tapi menaruh. That's why we sing like that. Kenapa? Ini deklarasi bahwa kita menaruh pikiran dan perasaan kita di dalam Kristus Yesus. Setelah kamu menaruh, kamu apa? Kamu mengosongkan diri. Mengosongkan diri. Kamu menjadi apa? Kamu menjadi empty. Kosong. Setelah empty, kamu apa? Baru kamu dapat mengambil rupa hamba. Apa itu rupa hamba? Zero. From empty to zero. Jangan pandang enteng zero. Kalau nol tidak banyak di belakang, kita punya uang cuma sedikit. Iya toh? Kan bahagia
Semakin banyak nol di belakang angka 1, maka berarti uang kita banyak. Tapi kalau nolnya cuma 1, jangan pandang enteng zero, saudara. From empty to zero. Kamu ambil rupa hamba. Berlomba-lombalah menjadi influence dalam gereja dengan mengambil rupa hamba. Sama seperti Yesus menteladankan buat kita. Kalau mau memimpin di dalam eklesiaku, kamu harus mengambil rupa hamba. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.